Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmatullah Al-Fajri, NIM 2014020085, kelas PBAD, mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan berbagai sistem etika politik dan ideologi-ideologi besar dunia. Pengertian etika. Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora. Sebagai cabang falsafah, etika membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Dan sebagai cabang ilmu, etika membahas bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Dan etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Etika khusus terbagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya serta panggilan nuraninya, kewajibannya dan tanggung jawabnya terhadap Tuhannya. Etika sosial di lain hal membahas kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Etika sosial meliputi cabang-cabang etika yang lebih khusus lagi seperti etika keluarga, etika profesi, etika bisnis, etika lingkungan, etika pendidikan, etika kedokteran, etika jurnalistik, etika seksual, dan etika politik. Etika politik sebagai cabang dari etika sosial dengan demikian membahas kewajiban dan norma-norma dalam kehidupan politik, yaitu bagaimana seseorang dalam suatu masyarakat kenegaraan yang menganut sistem politik tertentu berhubungan secara politik dengan orang atau kelompok masyarakat lain. Selanjutnya, macam-macam ideologi besar dunia. Pada pembahasan ini dikemukakan tentang beberapa ideologi besar, yaitu ideologi yang mempunyai pengaruh dan dampak yang sangat kuat kepada masyarakat termasuk para penganutnya. Sebetulnya tidaklah mutlak pembahasan ideologi besar, tetapi walaupun demikian, pertimbangannya secara eksistensi dalam kehidupan masyarakat menunjukkan eksis atau tidak eksistennya suatu ideologi. Pembahasan ini pula sebagai ilustrasi atau paparan historis tentang ideologi-ideologi di dunia. Ideologi pertama yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan sebuah sistem yang mulai terinstitusi di Eropa sejak sekitar abad ke-16 sampai abad ke-19-an, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa. Menurut faham kapitalis, individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan tenaga manusia. Pada sebuah pasar bebas di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran demi menghasilkan keuntungan, di mana statusnya dilindungi oleh negara melalui hak pemilikan serta tunduk kepada hukum negara atau kepada pihak yang sudah terikat kontrak yang telah disusun secara jelas kewajibannya baik eksplisit maupun implisit, serta tidak semata-mata tergantung pada kewajiban dan perlindungan yang diberikan oleh kepenguasaan feudal. Ideologi kedua yaitu Marxisme. Marx
memandang suatu masyarakat komunis memiliki segala sesuatunya untuk suatu kehidupan yang produktivitas dasarnya maksimal, yang utamanya kebutuhan dasar untuk makan, tempat tinggal, dan pakaian akan disediakan oleh masyarakat. Barang dan jasa akan diproduksi dengan cara tidak menggunakan semua energi produktif orang-orang atau merusak motivasi mereka untuk menjadi kreatif. Marx juga menyebutkan kenapa perilaku akan merubah sesuatu, sehingga orang-orang akan berpartisipasi dengan sukarela dalam suatu sistem. Setiap orang akan bekerja bersama-sama untuk bagian dalam hari kerja sekarang ini. Ideologi ketiga adalah fasisme. Istilah fasisme membangkitkan kenangan tentang Adolf Hitler dan Benito Mussolini dan gambaran tentang kediktatoran totaliter di negara Jerman, Italia, dan Jepang selama Perang Dunia II. Fasisme merupakan gabungan dari rasisme, nasionalisme, dan otoritarisme yang berpusat pada suatu keyakinan mistis terhadap superioritas sekelompok orang tertentu. Definisi ini diilustrasikan dengan fasisme di negara Jerman dengan doktrinnya tentang superioritas bangsa Arya dan keyakinan pada prinsip kediktatoran Führer yang absolut. Negara yang menganut faham fasisme adalah Italia dan Jerman. Ideologi yang keempat adalah sosialisme. Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-akibatnya. Awal sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 dikenal sebagai sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan. Istilah sosialisme mencakup berbagai jenis teori ekonomi dan sosial, mulai dari teori yang menyerukan pemilikan publik dari monopoli kekayaan alam tertentu sampai teori sepenuhnya Marxis. Ajaran tentang ideologi sosialisme yaitu 1. Menciptakan masyarakat sosialis yang dicita-citakan dengan kejernihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan dan revolusi. 2. Permasalahan seyogyanya diselesaikan dengan cara demokratis. Negara yang menganut ideologi sosialisme adalah negara-negara di Eropa Barat seperti Kuba dan Venezuela. Ideologi kelima adalah komunisme. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Secara umum, komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasionalis dan nyata komunis merupakan faham dari perkembangan pemikiran Marxisme. Adapun ciri pokok ajaran komunisme adalah sifatnya yang ateis, tidak mengimani Allah. Orang komunis menganggap Tuhan tidak ada. Kalau ia berpikir Tuhan tidak ada, akan tetapi kalau ia berpikir Tuhan ada, jadilah Tuhan ada, maka kebenaran Tuhan terserah kepada manusia. Negara yang masih menganut komunisme adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Ideologi keenam adalah liberalisme. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Liberalisme dianut oleh negara-negara di berbagai benua,
benua Amerika, Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Aruba, Bahamas, Republik Dominika, Greenland, Grenada, Costa Rica, Puerto Rico, Suriname. Ideologi yang ketujuh adalah anarkisme. Istilah anarkisme berasal dari bahasa Yunani anarchos, yang artinya tanpa pemimpin. Orang-orang anarkis percaya bahwa pengesahan atas penggunaan pemaksaan oleh negara adalah bukan solusi tetapi masalah dalam masyarakat. Sedangkan anarkis berarti orang yang mempercayai dan menganut anarki. Sedangkan isme sendiri berarti faham atau ajarannya. Jadi, secara keseluruhan, anarkisme yaitu sesuatu faham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, negara, pemerintahan beserta perangkatnya harus dihilangkan atau dihancurkan. Ideologi kedelapan adalah individualisme. Kaum individualis dikenal sejak zaman konservatif. Dalam masyarakat yang ideal dari konservatif individualis terdapat pajak yang kecil, kesejahteraan yang minimal, dan tidak ada wajib militer. Tidak ada keyakinan atau agama yang dipaksakan. Milik pribadi tidak dapat diganggu-gugat. Mendorong kompetisi antara sekolah-sekolah akan menghasilkan kualitas yang lebih tinggi. Konservatif individualis percaya pada ketidaksempurnaan, dan mereka percaya bahwa harapan terbaik untuk kehidupan manusia terletak pada kebebasan individual. Ideologi kesembilan adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah salah satu faham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk kelompok manusia. Pada kaum nasionalis berasumsi bahwa negara adalah berdasarkan beberapa kebenaran politik, bersumber dari teori romantisme yaitu identitas budaya. Dapat debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat atau gabungan kedua teori itu. Contohnya nasionalisme Turki dan Belgia. Ideologi yang ke-10 adalah Pancasila. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia merupakan bagian dari seluruh anggota masyarakat organis, mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Semua golongan berada dalam kesatuan masyarakat yang integral dalam naungan negara. Negara tidak memihak satu golongan atau kelas yang kuat. Kepentingan dan keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan perlu diutamakan. Negara yang memakai ideologi Pancasila yaitu Indonesia. Pada pembahasan kali ini dapat disimpulkan ideologi berarti ide-ide atau gagasan yang menjadi akar atau pondasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat luas di berbagai bidang kehidupan. Bisa diartikan juga ideologi sebagai arah dasar suatu sistem atau aturan yang ada atau berlaku. Dan ada beberapa macam ideologi dunia, di antaranya kapitalisme, marxisme, sosialisme, komunisme, anarkisme, fasisme, liberalisme, individualisme, nasionalisme, dan Pancasila. Demikianlah pembahasan yang bisa saya jelaskan
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.